wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ifafihi rahimani wa rahimakumullah, arsadana wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala kesempatan pada isya menika Allah tasih paring kekuatan, kesehatan dumateng kita kanthi menika kita saged nglaksanakaken salah satunggaling agenda kita thalabul ilmi wonten ing masjid ingkang sangat-sangat mulia dan insyaallah diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi kanthi ikhtiar usaha kita menika Allah badhe paring ilmu ingkang bermanfaat dumateng kita sami. Jamaah kang hormati, kita badhe lajengaken tafsir surah At-Tin ingkang kalomben sampun dumugi ayat 6. Menika mangke lebet dhateng ayat 7 kaliyan ayat 8 menawi saged rampung wonten ing pepanggihan pertemuan dalu menika kalih ayat. Jamaah kang hormati kangge murojaah dhateng bacaan surah At-Tin kula panjenengan sami monggo kita tilawah langkung rumiyin. Kula ingkang ngawali terus mangke Bapak Ibu jamaah nurutaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. What
والسافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Alhamdulillah Bapak Ibu yang hormati tilawah sampun kita laksanakan. Kita mlebet dhateng ayat 7 saha 8. Saderengipun wonten ing ayat 6 Allah ngendikaaken hukmanipun kalian ayat gangsal. Wonten ing ayat gangsal Allah ngendika tumma radadna asfala safili. Sasampunipun Allah ngendikaaken penciptaan makhluk manusia itu adalah yang paling sempurna. Allah ngendika wonten ayat 5 kemudian Allah mengembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudipun yang serendah-rendahnya menika wonten kalih penafsiran ingkang sepindah kembali ke usia tua, berarti fisik menjadi lemah. Lajeng ingkang kalih dikembalikan yang ke tempat yang paling rendah, inggih menika neraka. Kanggihipun sinten? Tiyang ingkang dipun ciptakaken dening Allah makhluk yang sempurna nanging boten dipun hiasi lewat keimanan, boten taat dhateng Allah, boten mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangke badhe pun turunaken dening Allah dhateng tempat yang serendah-rendahnya. Ayat 6 illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kajaba wong sing beriman dan beramal sholih. Nah, wong sing beriman dan beramal sholih tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berjanji kanggihipun tiyang ingkang iman lan beramal sholih walahu ajrun ghairu mamnun. Mereka itulah pahala yang tiada putus-putusnya. Wonten ing penjelasan ajrun ghairu mamnun inggih menika pahala yang tidak putus-putusnya menika ugi wonten kalih penafsiran ingkang sepindah
inggih menika aliran pahala di dunia. Terus diyakinkan beriman lan beramal sholih mangke badhe pikantuk satu dari aliran pahala yang tidak putus ketika di dunia. Berdasar saking menapa ingkang dipunikaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipundhapuraken dening Imam Al-Bukhari nomor hadis 2996 ingkang robek sampun kita kaji. Lajeng pendapat ingkang kalih inggih menika kenikmatan surga. Jadi wong iman lan beramal sholih maka badhe pikantuk kenikmatan surga, dan nikmat wonten ing surga niku tidak akan putus. Berarti selamanya akan merasakan nikmat. Jamaah kang hormati, kita mlebet dhateng ayat itu wama yukat ziku kabar lubi wama yukat ziku kabar lubi wama yukat zikuka, maka apakah yang menyebabkan kamu sinten apa sing nyebabake kowe kabeh sinten iki orang-orang kafir mendustakan. Satu pertanyaan saking Allah Subhanahu wa ta'ala datang orang kafir, apa yang menyebabkan kamu wahai orang kafir itu mendustakan? Mendustakan apa? Wonten ing ayat menika hari pembalasan. Padahal sudah ada keterangan-keterangan tentang itu. Jadi wis ono penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan masalah mengkoki arep bakale ono hari pembalasan, kok kowe isih mendustakan. Apa yang menyebabkan itu? Kajaba nek urung ana penjelasan. Nek wis eneng penjelasan, keterangan, tur penjelasan keterangan wis apa? Jelas, kok kowe isih ora percaya? Apa yang menyebabkan? Jamaah hormati, ayat menika jelasaken inti perbedaan antarane wong kafir kalih wong beriman. Jadi jelas perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin. Napa bedane? Nek wong iman iku percaya adanya hari akhir.
hari akhir. Ning nek wong kafir enggak percaya wontenipun hari akhir, hari kiamat. Niki perbedaan inti wonten ing ayat menika. Mula ditakokke apa sing ndadekake kowe ora gelem percaya. Bukti menawi wong kafir iku gak percaya wontenipun hari kiamat, saged dipun bika wonten surah Al-An'am. Wonten surah Al-An'am. Jadi orang kafir nggak mengakui, nggak percaya wontenipun hari kiamat. Padahal hari pembalasan itu besok ana ing hari kiamat. Surah Al-An'am ayat 29 dan ayat 30. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Itu ayat 29. Dan tentu mereka akan mengatakan, mereka siapa? Orang-orang kafir, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Nah, niku komentari. Jadi orang kafir itu mengatakan hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Berarti percaya nggak dengan kiamat? Nggak percaya. Hari pembalasan? Nggak percaya. Keyakinannya orang kafir itu urip iku enek dunia. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Jadi nggak akan dibangkitkan. Wa ma nahnu bimab'utsin, nggak bakal ditangis. Jadi mati berarti ya terus mati batek. Habis. Jadi hidup ya hanya di dunia, selesai. Mula awake dhewe niku nek ngangkatke apa? Pemakaman jenazah menuju peristirahatan yang terakhir pun urung kok istirahat terakhir urung berarti wis keren diratangi tes sampai enggak, bukan istirahat yang terakhir. Iya, pakai transit dulu terakhir, pakai transit berarti kendaraan akeh ning ngono apa ning halte ngono kae menunggu perjalanan berikutnya urung peristirahatan terakhir enek kok sing dikake kan. Iki para layat menika ingkang dengan penggalih medal kasuwun
tulisane kono peringatan ingkang terakhir buruk terakhir piye. Tahu bener to nggih? Peringatan terakhir buruk terakhir. Jadi orang-orang kafir itu meyakini bahwa hidup hanyalah kehidupan di dunia saja dan sekali-kali, rasanya sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Tidak akan dibangkitkan. Ayat 13. Walau tara in uqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, jadi ketika nanti bertemu dengan Tuhannya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Berarti peristiwa apa ini? Peristiwa apa? Hari kiamat. Jadi nanti kalau sudah dihadapkan dengan Tuhannya, mereka itu akan melihat peristiwa yang mengharukan. Berfirmanlah Allah, bukankah kebangkitan ini benar? Barang perlu apa? Peristiwa-peristiwa itu Allah katakan, bukankah kebangkitan ini benar? Dek, mau ayat sorry ya? Tidak mengakui hidup itu hanya di dunia. Kita tidak akan dibangkitkan. Nah, setelah itu nanti menghadap kepada Tuhannya, melihat peristiwa-peristiwa yang mengharukan, Allah katakan, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar. Demi Tuhan kami, mengakui, meyakini, engko nek wis weruh dengan mata kepala peristiwa-peristiwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang wis kaya ngono kuwi, sudah suasana terus pol gitu kan. Allah berfirman, karena itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Itulah perbedaan inti wonten ayat ini. Wong mukmin beriman adanya hari akhir, orang kafir mengingkari adanya hari akhir. Jamaah yang kami hormati, Allah dangu marang wong kafir, apa sing nyebabe kowe iki kafir mendustakan terhadap hari pembalasan. Pada keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan sampun jelas. Mila Allah paling satunggaling cara untuk menerangkan bukti adanya hari kebangkitan.
Mulai dingendikake wonten ayat itu keterangan-keterangan itu sudah ada. Nek nanti akan ada hari kebangkitan. Mila Allah menggiring, menjelaskan, menerangkan bukti adanya hari kebangkitan. Terus pundi caranipun Allah menerangkan, menggiring, berpikir orang-orang kafir ketika di dunia ini? Cobi panjenengan bika wonten ing surah Yasin. Surah Yasin. Surah Yasin ayat 17 Surah Yasin, surah yang terkenal kan itu. Surah Yasin ayat 17 niki ajaan Allah untuk membandingkan antara hari kebangkitan dengan ciptaannya kita di muka bumi. Nah, ini cara menjelaskan datang tiang-tiang ingkang kafir sehingga percaya wontenipun hari kebangkitan. Bila Allah mengajak berpikir orang-orang kafir untuk membandingkan antara hari kebangkitan dengan ciptaan kita di muka bumi. Jadi diajak berpikir logis, sing iso dicerna lewat akal di sini pun. Nah, ini bentuk keterangan dan penjelasan. Nah, saya kira nek penjelasan, keterangan sing gumathok kaya ngene iki kok isih ora gelem beriman, kok isih mendustakan, apalagi yang mendustakan? Yang menjadikan kamu dusta itu apa lagi? Surah Yasin ayat 17. Lati tengah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka itu ngomong, dia itu ngomong. Apa omongannya? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan apa itu? Tulang belulang yang telah hancur luluh. Nah, dheweke ngomong, sapa sing arep iso nguripke tulang belulang yang telah hancur luluh? Rumangsane menunjukkan apa? Menunjukkan bukti. Loh, wong ki nek wis apa? Wis mati menjadi
Lulang yang telah hancur. Masa kayaknya Arab urip. Pernah suatu hari Rasulullah itu juga berdakwah menyampaikan bahwa orang yang telah mati besok akan dibangkitkan. Ada yang namanya Al-As bin Wa'il. Itu pulang ngambil pacul, gali apa? Kuburan yang telah tua, telah lama, diambil tulang-tulang yang hancur loh, dibawa ke depan Rasulullah. Ya Muhammad, kau ngomong apa? Bahwa orang yang telah mati itu akan hidup kembali? Tidak mungkin. Tidak mungkin tulang yang sudah hancur loh seperti akan hidup kembali. Maka dijawablah oleh Allah pertanyaan itu pada surah Yasin ayat yang 79. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Terus wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan Muhammad, katakan Allah lah, ia akan dihidupkan oleh Allah. Jadi orang yang telah mati, dia yang telah mati itu nanti akan dihidupkan oleh Allah. Jadi Allah lah yang akan menghidupkan kalian. Jadi yang menghidupkan orang yang telah mati termasuk kamu itu siapa? Allah. Yang menciptakannya pertama kali. Kan di ayat 78 kan nggak percaya siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur dulu. Jawab saja, Allah yang akan menghidupkan, yang telah menciptakan pertama kali. Seiki nek menciptakan pertama kali kan sesuatu yang belum ada. Terus seiki nek arep urip keneh sesuatu yang sudah jelas ada. Bagi Allah sangat mudah. Dan dia Allah itu maha mengetahui tentang segala makhluknya. Niki maunya Allah menerangkan datang orang wong kafir sing ora percaya wontenipun hari berbangkit. Itu cara Allah menerangkan. Itu cara Allah menerangkan. Ingkang kalih Allah ugi mengajak berpikir bagaimana Allah menghidupkan bumi. Allah menghidupkan bumi. Ajak berpikir. Bumi yang mati tapi akan hidup. Sama dengan orang yang telah mati nanti akan hidup. Keterangan-keterangan penjelasan menika dipungendikaken dening Allah. Ingkang kalih menika wonten Quran surah Fusilat
Surah Fussilat. Surah Fussilat. Surah Fussilat, surah nomor pinten? 40 41 Quran surah Fussilat, surah ke-41 ayat 39. Kita ini kan manusia yang sempurna, diberikan pemikiran, diajak untuk berpikir biar paham. Apa yang menjadikan kamu itu dusta, tidak mau percaya dengan adanya hari berbangkit, hari pembalasan. Bila Allah mengajak berpikir. Surah Fussilat, surah 41 ayat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warabat innalladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Di antara tanda-tandanya tanda-tanda Allah. Nah, saya berpikir, tuh, ada tanda-tanda sebenarnya. Jadi antara tanda-tanda Allah kan wonten surah Yasin sing membangkitkan sapa? Allah. Di antara tanda-tanda Allah ialah engkau lihat bumi, di annaka taral ard, engkau lihat bumi, yang bumi itu apa? Kering dan gersang. Bumi kering dan gersang. Nah, dikira dipaparke satu tanda, dipaparke satu data sing jelas bisa dilihat oleh mata, kemudian diajak untuk berpikir. Mula bareng tanda-tanda ini dimunculke. Mula Allah bertanya, apa yang mendustakanmu? Kan gitu. Apa yang mendustakanmu? Kamu itu tidak percaya dengan hari pembalasan. Apa? Padahal keterangan-keterangan telah nyata. Jadi kamu melihat bumi yang kering dan tandus gersang. Maka kata Allah, apabila kami turunkan air, anzalna 'alaihal ma', jadi kami turunkan
Berarti di atas apa? Bumi yang kering dan gersang tandus. Yang bersani bumi sing sekian lama tidak ada apa? Tidak ada hujan, kering kerontang tandus. Nelok nek bahasa ngendi? Garjo nelok. Telone sak. Ning arek iku kae telone sak. Tak kebo-kebo ngono kae. Telok sak kebo kon gogoli apa dhisik. Pak iki piye nek arek telok sak mene ambane kon gogoli jero enggak jawab. Ya ketika air itu turun di atasnya, ia itu bergerak. Apa yang bergerak? Si gerak ya apa? Si gerak apa? Buminya itu gerak mula yang diteni ambil terakhir apa? Suwe terus kena udan, bumi itu gerak. Bumi itu gerak. Karena kerasa toh? Gak terasa toh? Gak terasa. Bumi gerak. Bergerak. Dan subur. Nah, kaya ngono kuwi lho. Itu tanda mone ora eneng apa-apa. Terus bareng itu apa? Udan. Bumi akan bergerak terus subur. Hal seperti itu sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya. Pastilah dapat menghidupkan yang mati. Benar nandur lah waktu lemah suwe raudan terus keneng banyu terus do tukul subur benar nandur lah. Tukul iki benar nandur lah. Ora nandur lho kok. Tukul itu siapa? Yang menyuburkan itu siapa? Allah. Diajak berpikir ke sana. Kowe iki ndak deloken. Kowe rumah kowe ndek sawah to? Ora nek. Kowe ditantang, amarga apa? Kering, ibarat itu mati. Terus tak grujuk banyu. Terus bergerak, muncul, tukul. Berbagai macam apa? Tumbuh-tumbuhan, enek wit turi, enek wit nongko, enek wit. Padahal manusia tidak merasa nandur. Lho kok sak tukul wit sapa ya itu? Itulah Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Maka Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Jamaah kalau berarti dua ayat niki memaparkan bukti tanda sebagai penjelas kanggenipun sinten orang kafir yang tidak mau percaya, berarti mendustakan wontenipun hari pembalasan. Fama yukadzibu ba'du biddi. Apa yang menyebabkan kamu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan sesudah keterangan-keterangan itu? Dua ayat dan dua surah wonten ing dalu menika sebagai bentuk penjelasan dateng wong-wong kafir sing gak percaya wontenipun hari
pembalasan, hari kebangkitan. Nah, nikilah beda nih antara wong iman kalian wong kafir. Nah, sak sampunipun ayat 7 Allah ngendikake nek wong-wong kafir iku enggak percaya alias mendustakan hari pembalasan. Ayat 8 alaihissallah bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Bukankah Allah itu sebagai hakim yang seadil-adilnya? Niki Bapak Ibu jamaah hormati, isinya ini mengancam kepada orang-orang kafir. Jadi bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Makna ini penjelasannya isinya ancaman kepada orang-orang kafir. Kalau kamu hidup di dunia ini tidak mau percaya dengan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, ketahuilah bahwa Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Bentuk ancaman isinya itu kepada orang kafir. Maksudipun terus pundi bentuk ancamanipun? Orang yang salah pasti akan mendapat hukuman. Orang yang salah pasti akan mendapat hukuman. Boleh dikatakan, bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Orang yang salah pasti akan mendapat hukuman. Sedangkan orang yang benar akan mendapatkan balasan kebaikan. Kenapa? Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Yang ketiga, orang yang kafir dan melakukan kesyirikan akan masuk neraka, sedangkan orang yang beriman akan masuk surga. Ketahuilah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Mula makna ini tersirat mengancam kepada orang kafir. Kamu tidak percaya? Ingat, Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Kamu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang yang beriman akan masuk ke dalam surga. Diancam. Ancaman. Jamaah yang hormati, apa maksudnya? Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Apa maksudnya? Wonten kalih penjelasan tentang hakim yang seadil-adilnya. Terus berarti hakim yang seadil-adilnya. Penjelasan yang pertama, maksudnya adalah hakim yang paling adil. Jadi Allah itu adalah hakim yang paling adil. Di dunia ini ada
ada enggak hakim? Banyak hakim. Banyak hakim. Ya, jadi pertanyaan, apakah semua hakim yang ada di dunia ini pasti adil? Sampai yang jawab. Ya, tapi kalau Allah itu hakim yang seadil-adil, maksudnya apa? Hakim yang paling adil. Hakim yang paling adil. Maksudnya hakim yang paling adil itu memberikan hukuman, ya, memberikan hukuman sesuai tingkat kesalahan. Itu yang dimaksud hakim yang paling adil. Memberikan hukuman sesuai tingkat kesalahan. Adil. Kamu kafir, neraka. Kamu mukmin, surga. Kamu melakukan kesalahan, hukum. Kamu melakukan kebenaran, dapat kebalasan, kebaikan. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sing dingendikake hakim yang seadil-adilnya. Maka ketika hidup ini ada orang yang menzalimi dan ada yang dizalimi, maka besok akan ketemu hakim yang paling adil, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Di hari akhir. Akan punya hak untuk menggugat. Kenapa? Hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu hadis ada orang yang dikatakan muflis. Apa muflis? Bangkrut. Kenapa bangkrutnya? Dia melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah haji, umroh, semua itu nanti akan hilang semuanya karena dia pernah mencaci maki orang lain, mendolimi orang lain, merampas haknya orang lain. Besok di sisi Allah akan dibuka pengadilan oleh Allah, dan Allah hakim yang paling adil. Siapapun yang didolimi pasti besok akan menuntut. Mula kesalahan kepada manusia itu sangat beresiko besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beresiko besar di sisi Allah. Tobat kepada Allah dengan tobat pada manusia gampang deh. Mudah kepada Allah. Mudah kepada Allah. Orang yang punya kesalahan kepada manusia langsung nembus kepada Allah, bertobat minta ampun kepada Allah, Allah dah ora iso. Kowe njaluk ngapura sik kepada yang bersangkutan. Kalau sampai mati dan kedoliman itu belum diselesaikan, besok akan dibungkam oleh Allah di akhirat. Akan diadili oleh Allah. Dan Allah adalah hakim yang seadil-adilnya, yang paling adil. Apa? Akan memberikan hukuman sesuai tingkat kesalahannya. Jamaah yang hormati, mila Allah tidak akan menyamakan antara orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat.
pasti akan dibedakan. Ini yang baik, ini yang jahat. Bedakan, tidak akan disamakan. Itu Allah. Itu Allah. Bisa dibuka Bapak Ibu surah Sad. Surah Sad. Oh, sing harus Sad Pak. Mari nggih. Ada bisa Sad nggih. Nah, yang dibuka surah Sad. 3 ayat nomor surah ayat 38 ayatnya 28. Surah Sad, surah yang ke-38 ayat 28. Allah tidak akan menyamakan orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat, tidak akan disamakan. Akan didudukkan sesuai dengan proporsinya. Kamu baik, ya baik. Kamu jahat, ya jahat. Kamu benar, ya benar. Kamu salah, ya salah. Surah Sad ayat 28. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Nah, kata Allah begitu. Apa ya? Patut. Apa ya patut? Nek wong beriman lan ngerjake amal soleh kuwi arep padha karo wong sing berbuat kerusakan di muka bumi, apa ya patut lagi pada enggak akan disamakan. Enggak akan disamakan. Tapi ini di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Apa ya padha? Kan gitu. Ya enggak. Enggak, nek wong dhuwur wong iman karo wong kafir mosok arep di padake ya gak iso lah, gak iso. Karena apa? Allah adalah hakim yang paling adil. Tidak akan disamakan. Dan bakal dibolak-balik. Nah, mila tapi jamaah ingkang hormati, ayat ini jelas banget. Mila kita semangat untuk beriman dan beramal soleh yang penuh dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan disamakan. Tidak akan disamakan orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang berbuat kerusakan di bumi. Orang yang bertakwa dengan orang yang berbuat maksiat. Setunggal malih nyanpika surah Al-Jathiyah. Quran surah Al-Jathiyah. Surah yang ke berapa? 45.
Surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45, ketika ayatnya 21. Ayatnya 21. Al-Jasiyah. Sampun? Oke. Am hasibal ladzina taraqus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am yahum wa matuhum sa'a ma yahkum. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu, apakah orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh? Mengira orang yang membuat satu kejahatan itu punya satu sangkaan akan menjadikan seperti orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Jawabannya ya? Sama enggak? Tidak sama. Amat buruklah apa yang mereka sangkakan itu. Kata Allah, amat buruk. Jadi uang tumindak jahat arti padake karo wong beriman dan amal soleh. Mengira wong yang berbuat jahat itu akan disamakan dengan orang beramal soleh. Enggak, sangat buruklah sangkaan itu. Dan juga orang dalam kehidupan dan kematian, wah sangat berbeda. Jadi matine, agek matine loh. Wong sing beriman dengan beramal solih dengan orang yang berbuat jahat, matinya saja akan sama beda. Mulai namanya apa? Kematian ada dua. Pertama, husnul khatimah. Yang kedua, su'ul khatimah. Maka ada dua kriteria. Maka jangan dia punya persangkaan akan disamakan, enggak, akan berbeda. Dari matinya saja sudah akan berbeda. Nah, itu penjelasan yang pertama tentang hakim yang seadil-adilnya. Yang pertama apa? Hakim yang paling adil. Yang kedua, ketetapan Allah yang paling benar dan paling bijaksana. Jadi Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Maksudnya yang kedua itu adalah ketetapan Allah itu yang paling benar dan paling bijaksana. Pula sesuatu yang telah menjadi apa? Ketetapan Allah itu pasti benar dan itu adalah bijaksana. Nah, pertanyaan, ketetapan Allah itu wujudnya apa? Ketetapan Allah yang paling benar. Apa ketetapan Allah wujudnya?
Yang pertama adalah tentang syariat. Yang kedua adalah tentang takdir. Itu adalah ketetapan Allah. Yang dimaksud adalah syariat. Yang kedua adalah takdir. Apa syariat? Syariat itu adalah aturan-aturan agama. Dan itu adalah paling benar dan itu paling bijaksana. Contoh syariat itu sholat 24 jam ping 5. Bijaksana enggak? Bijaksana. Terus penempatannya pas banget itu. Penempatan 5 waktu itu pas banget itu, bijaksana betul itu. Sobi punya persani dari subuh kan? Subuh. Subuh. Rata-rata menyambut iki ya apa? Bar subuh loh. Nah, kula sak durung nyambut gawe enek waktu kon salat subuh. Pas lah bijaksana Pak. Dadi sak durunge mongso nyambut gawe. Mau Tegal Rejo nek sawah jam pira? Sak durung subuh. Alah, enek men. Nah, iya. Yang sawah ya apa? Bar pretek srengenge to. Nah, salate subuh sak durung pretek to. Ya, penempatan pas. Nah, padahal bar subuh kuwi rata-rata manusia apa? Dong apa? Kerja. Mula gandeng dong kerja dikei salate kok enek zuhur suwe banget. Donya untuk gawe se. Upama subuh terus enek salat wajib meneh jam 9:30 blenger ora kula. Barang nek leran. Motong-motong garu. Berpanduan kabeh ngono. Kuwi kan alasan salah itu kok kena 9:30 ngono to. Bagi ibaratnya wayang agar apa? Agar kumpul-kumpulnya. Oh nyambut gawe agar apa? Semangat-semangatnya lah kok kon sholat ya bar subuh sholat ening zuhur ya kan? Nah zuhur wayang leren kan sholat kon istirahat. Nah mulai tekan asar karena waktu istirahat dong istirahat sih. Nah rampung istirahat terus sholat asar iya toh? Nah karena pada sholat asar rata-rata mungkin waktu sedilu nyempe gawe, nah terus ketemu maghrib. Nah interval maghrib kan isya biasanya begitu apa? Begitu apa? Beturu. Begitu untuk isi rahat pulang maghrib tekan isya dicepet ke akhirnya gendang istirahat. Ya toh luar biasa itulah. Syariat itulah aturan agama luar biasa, benar dan sangat bijaksana. Sholat, mau kayak gini Islam merah dari ping 50 mulai tak? Ping 50 ini 24 jam ping 50 ini sepian nandami biye. 5 we nek Tegal Rejo sok-sok sing dikapake. Dinyang. Itu belum yang lain, belum puasa. Puasa juga diukur, bijaksana betul. Kalau puasa wajib dikei setahun ping pisan 1 bulan toh, yang 11 bulan bebas, ya kan? Apa kira setahun dikon puasa wajib ping pira? Ping 5 kaya salat kudu kira piye? Iya. Yang pertama, jadi ketetapan Allah itu paling benar dan paling bijaksana. Tentang apa? Pertama syariat. Yang kedua, tentang takdir. Tentang takdir. Jadi,
Allah adalah hakim yang paling adil tentang syariat, agama dan takdir. Dan takdir yang ditetapkan Allah itu adalah sesuatu yang terbaik bagi siapa? Bagi orang. Mestinya mengakui. Biasanya orang kena takdir kena basa sing nyenengke seneng toh? Ini nek takdir sing rada ora cocok karo karepe piye? Nah, ada tak orang yang menghendaki sesuatu kemudian tidak tercapai, itu memang qadar Allah seperti itu. Itu terbaik bagi Allah. Ning bagi manusia terkadang enggak menyadari. Terkadang manusia itu enggak menyadari, tapi itu yang terbaik. Maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang akan sahih oleh Nasruddin Al-Albani, innallaha la yaqdiril mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya tidaklah Allah menetapkan satu takdir bagi seorang mukmin itu ada yang terbaik untuknya. Jadi apapun yang ditentukan Allah mungkin ora cocok karo apa? Karo karepe, tapi itulah yang terbaik. Kalau ada keputusan Allah dan itu pasti benar, ora mungkin salah dan itu terbaik. Kapan kebaikannya mungkin tidak saat itu dapat kita rasakan. Misalkan urip kok secara lahir itu cepet baik. Apa bisa kleru yo ora kleru, bener. Wah ning aku sing salatku jamaah ya tenanan, ngajiku yo aktif, semangat. Lah aku kok uripku kok kaya ngene, sing kira tak gelem ngaji kok eloke kaya ngono, kok bisa lah kleru sing kedupimu. Ora kleru. Itu pasti ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Mungkin saat ini belum dapat kita rasakan, atau mungkin karena kita tidak bisa merasakan. Nah, akhirnya kehidupannya tidak begitu mewah, tapi besok dari kiamat akan segala sesuatu akan diproses yang paling awal, paling cepat. Akhirnya baru merasakan, oh alhamdulillah tujuan aku bisa. Nah, iya kan? Semua yang menjadi ketetapan Allah itu ada sesuatu yang paling baik dan itu adalah perlu kita terima. Jamaah ingkang kula hormati, prototap Oxford City ayat 7 dan 8 harus diselesaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sampun purna surah At-Tin. Insyaallah meeting masuk datang surah apa? Berarti surah Al-Insyirah, Alam Nasrah laka sadrak. Insyaallah kita pada kaji surah yang baru pertemuan ingkang daya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.